Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi Al-Munawar, ingin mempresentasikan bab jinayah dan hikmahnya. A. Al-Qatl, pengertian jinayah. Jinayah secara bahasa bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, atau jiwa. Adapun menurut istilah, jinayah adalah pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya diwajibkan dikisos atau membayar denda. Salah satu bentuk jinayah terhadap jiwa yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Berikut penjelasan selengkapnya mengenai pembunuhan. Pengertian al-qatl atau pembunuhan. Secara etimologi, al-qatl bentuk masdar qatolan dan fi'il madi yaitu qatola yang artinya membunuh. Adapun secara terminologis adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Macam-macam al-qatl, pembunuhan. A. Pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan niat benar-benar ingin membunuh, menghilangkan nyawa, dan menggunakan alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan. Misalnya menembak secara sengaja, memukul dengan alat-alat berat, dan tidak memberi makan seseorang sehingga meninggal dunia. Al-qatl semi sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap korban, tetapi tidak disertai niat untuk membunuh. Misalnya melempar korban dengan benda ringan, tongkat atau kerikil, yang menurut kebiasaan tidak mungkin menyebabkan kematian, tetapi ternyata korban meninggal dunia. Yang ketiga, al-qatl tidak sengaja. Al-qatl tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Contohnya dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon, kemudian pohon yang ditebang itu tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal. Hukum bagi pelaku pembunuh. Had untuk pembunuhan secara sengaja adalah harus membayar denda kafarat atau kisos, yaitu hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun pengerusakan anggota badan seseorang dengan sengaja. Adapun dasar hukum yang berkenaan dengan kisos ini adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 178. Had untuk pembunuhan seperti sengaja, hukuman atau sanksi bagi pelaku pembunuhan tersebut tidak menggunakan kisos, tetapi mengharuskan membayar diat atau denda. Dasarnya pada surat An-Nisa ayat 92. Had untuk pembunuhan yang tidak sengaja, yaitu 1. Diwajibkan diat dan kafarat bagi yang menghilangkan nyawa orang mukmin tanpa sengaja atau orang kafir mu'aid yang sedang dalam masa perjanjian damai. 2. Diwajibkan kafarat saja bagi yang membunuh seorang mukmin yang tinggal di negeri kafir atau tidak memerangi orang kafir. Selanjutnya yang ke B adalah penganiayaan. 1. Pengertian penganiayaan. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh disebut penganiayaan. Tindakan penganiayaan dalam istilah hukum Islam dapat diartikan dengan kata jarimah. Jarimah memiliki kandungan arti yang sama dengan jinayat. Kata jinayah menurut bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata jinayah yang berasal dari jana zabana yajini jinayatan yang berarti melakukan dosa. Dengan demikian, yang dimaksud dengan penganiayaan di sini adalah perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota tubuh seseorang yang dimaksudkan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain dengan sengaja. Unsur-unsur penganiayaan. Macam-macam penganiayaan, yaitu 1. Pelukaan pada badan atau organ tubuh. Pelukaan yang dilakukan oleh seseorang bila mana seseorang merusak anggota tunggal atau yang berpasangan memiliki orang lain, maka ia wajib membayar diat sepenuhnya. Pelukan pada muka dan kepala atau asisyajen. Pelukan asisyajen ialah pelukan yang dilakukan seseorang yang mengenai batok, kepala atau muka dan kepala. Sanksi penganiayaan itu
ada 3, bisa dikisos, bisa didiat, bisa ditakzir. Kalau didiat, maka ia harus membayar diat berupa unta, kemudian unta-unta tersebut diikat di halaman rumah wali si korban untuk diserahkan sebagai tebusan darah. Selanjutnya ada pengertian kisos. Kisos berasal dari bahasa Arab al-qisos yang bermakna melakukan seperti apa yang telah diperlakukannya. Menurut istilah, kisos adalah pembalasan yang serupa dengan perbuatan atau perusakan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya dengan pelanggaran yang dibuatnya. Apabila ia membunuh, maka dibunuh. Dan bila ia memotong anggota tubuh, maka anggota tubuhnya juga dipotong. Abu Mujaib dan Ibrahim Unais mendefinisikan kisos sebagai hukuman kepada pelaku kejahatan persis seperti apa yang dilakukannya. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa yang lain, maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau dihukum mati. Macam-macam kisos ada 2, yaitu kisos jiwa dan kisos anggota badan. Kisos jiwa adalah kisos yang berhubungan dengan jiwa seseorang atau hak hidup seperti pembunuhan. Kisos anggota badan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan pelukaan tersebut secara sengaja dan korban tidak memiliki anak, serta korban dengan pelaku sama di dalam keislamannya dan kemerdekaan, maka pelaku dikisos berdasarkan perbuatan terhadap korban. Syarat-syarat kisos yaitu pelaku sudah berakal, sudah mencapai umur baligh, motivasi kejahatan disengaja, hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukai. Namun, kisos dapat menjadi gugur apabila pembunuh meninggal dunia sebelum dilaksanakan hukum kisos, dimaafkan oleh ahli waris, perdamaian, dan kisos itu diwarisi oleh terpidana. Selanjutnya ada diat. Diat menurut bahasa berarti denda tebusan atau ganti rugi, sedangkan diat menurut istilah adalah pemberian sejumlah barang atau uang kepada keluarga korban untuk menghilangkan dendam, meringankan beban korban dan keluarganya sebagai ganti hukum kisos yang telah dilakukan oleh keluarga korban. Macam-macam diat. Diat mughaladoh, denda yang berat, harus membayar denda 100 ekor unta, terdiri dari atas 30 ekor unta hiqoh, unta betina umur 3-4 tahun, 30 ekor jaz'ah, unta betina umur 4-5 tahun, dan 40 ekor halafah, unta betina yang hamil. Yang kedua ada diat mukhafafah, denda yang ringan, yaitu dengan membayar 100 ekor unta, terdiri dari 20 ekor unta hiqoh, 20 ekor unta jaz'ah, 20 ekor unta betina lagun, dan 20 ekor unta ibnu labun. Yang terakhir 20 ekor unta binta makab. Selanjutnya ada pengertian kafarot. Kafarot adalah suatu cara pengganti untuk menebus kesalahan dosa yang dilakukan secara sengaja. Sementara menurut istilah, kafarot adalah denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melanggar janji. Macam-macam kafarot. 1. Kafarot karena menghilangkan nyawa seseorang, yaitu memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. 2. Kafarot karena melanggar sumpah, yaitu memerdekakan seorang budak, memberi makan 10 orang miskin masing-masing 1 mud, atau pakaian 10 orang fakir miskin, atau bisa juga puasa 3 hari. Kafarot karena membunuh binatang buronan pada waktu ihram, yaitu memotong dan mencabut tanaman di tanah suci. Dendanya adalah memotong kambing atau memberi fidyah kepada fakir miskin senilai 1 kambing itu, atau berpuasa selama 10 hari. Kafarot karena zihar, yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kafarot i'ya, yaitu sama dengan kafarot sumpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.